Melajunya timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dan dinobatkan sebagai tim kuda hitam pada ajang kualifikasi ini membuat banyak mata para pemain keturunan berminat untuk bisa bergabung bersama skuad Garuda Senior. Tentu saja hal tersebut juga tak lepas dari besarnya peluang yang memungkinkan timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos melalui jalur kualifikasi pada pagelaran sepak bola akbar ini. Akan tetapi pastinya Coach Sintayong dan juga Federasi Sepak Bola Indonesia tidak akan secara ceroboh melakukan banyak proses naturalisasi secara bersamaan. Hanya beberapa nama pemain potensial dan telah dipilih oleh Coach Sintayong dan jajaran pelatih secara langsunglah yang dapat melanjutkan proses kepindahan kewarganegaraan Indonesia. Dari beberapa nama daftar pemain yang berminat, nampaknya nama-nama pemain yang sebelumnya juga telah diminati oleh Coach Sintayong sejak awal kepelatihan menunjukkan niat mereka untuk bisa berseragam merah putih. Meskipun begitu, kemungkinan besar timnas Indonesia bersama Coach Sintayong hanya akan menambah daftar pemain pada posisi yang saat ini masih terbilang cukup rentan dan memerlukan tambahan amunisi untuk menjaga kesolidan dan kedalaman skuad. Dan berikut ini merupakan daftar nama pemain yang diprediksi akan melanjutkan proses naturalisasi untuk bisa memperkuat timnas Indonesia senior di kualifikasi Piala Dunia 2026. Emil Auderro. Setelah hadirnya Martin Paes, banyak masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa timnas Indonesia tidak lagi membutuhkan jasa dari pemain yang kini berkarir di kasta tertinggi Liga Italia. Namun nampaknya tanggapan tersebut bergeser ketika Martin Paes dipastikan cedera pada beberapa hari yang lalu. Tentu jika Martin Paes terpaksa absen pada laga besar, ini dapat menjadi sebuah kelemahan dari skuad Garuda mengingat tidak adanya opsi pelapis dari penjaga gawang sekelas Martin Paes. Dengan hadirnya Emil Auderro ke dalam skuad timnas Indonesia senior pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia besok, ini dapat menjadi modal berharga bagi timnas Indonesia untuk bisa semakin memantapkan kaki mereka ke pentas terbesar sepak bola dunia. Sebelumnya, Emil Auderro juga merupakan kiper dengan jumlah jam terbang yang sangat tinggi di Liga Italia. Meskipun pada 2 musim terakhir dirinya jarang mendapatkan menit bermain karena berperan sebagai kiper pelapis dari klub pemenang Scudetto seperti Inter Milan. Jayden Oosterwolde, pemain kelahiran Belanda yang kini berkarir di Liga Turki juga masuk ke dalam radar PSSI untuk bisa segera dinaturalisasi. Menyusul kawan dekatnya yaitu Mads Hilgers yang sudah akan menjalankan debutnya pada 10 Oktober besok. Jayden merupakan pemain yang berposisi sebagai bek kiri dan dapat berperan sebagai gelandang sayap. Di level klub dirinya bahkan selalu menjadi pemain reguler dan tidak pernah diganti oleh tim pelatih sepanjang laga. Pada umurnya yang kini masih menginjak 23 tahun, tentu saja hal tersebut merupakan suatu pencapaian luar biasa untuk bisa bermain reguler sebagai seorang pemain bertahan. Karena seperti yang kita tahu, saat ini posisi pemain belakang cenderung diisi oleh para pemain senior dengan jam terbang yang sangat tinggi. Hadirnya Jayden ke dalam skuad Garuda pastinya akan memberikan tambahan tenaga yang sebelumnya tidak dimiliki oleh timnas Indonesia. Apalagi nilai harga pasarnya kemungkinan besar akan menjadi nilai harga pasar tertinggi dengan nilai 260 miliar rupiah. Jairo Riedwald. Meskipun hingga saat ini masih belum terdapat kepastian terkait kelanjutan proses naturalisasi dari sang pemain. Namun nama Jairo akhir-akhir ini masuk ke dalam pembahasan rumor sebagai pemain selanjutnya yang akan dipanggil ke tim utama timnas Indonesia senior. Jairo yang merupakan pemain grade A yang pernah bermain untuk Crystal Palace pastinya akan menjadi tambahan amunisi berharga bagi skuad Garuda. Apalagi pada beberapa tahun yang lalu dirinya juga sempat masuk ke dalam timnas Belanda senior dan bermain sebanyak 3 pertandingan sebelum dirinya mengalami cedera yang cukup parah. Meskipun begitu, kualitas dari sang pemain tetap akan berguna bagi kelancaran skema permainan timnas Indonesia di sektor tengah lapangan. Dan pastinya PSSI kemungkinan besar akan kembali mempertimbangkan terkait ketersediaan sang pemain. Mengingat dirinya yang pernah bermain dalam 3 pertandingan untuk timnas negara lain yang harus dilanjutkan dengan persidangan seperti Martin Paes. Kevin Dix. Usai banyaknya kode-kode yang disampaikan secara langsung baik dari sang pemain dan juga klub yang dirinya bela, Kevin Dix menjadi salah satu nama pemain dengan peluang tertinggi untuk bisa melanjutkan proses naturalisasi bersama timnas Indonesia. Saat ini bahkan rekan setimnya telah menyebut dirinya sebagai seorang Indonesia. Dan bahkan Kevin Dix menerima julukan tersebut dengan tawa sembari melanjutkan kembali latihan yang sedang dirinya jalankan. Kevin Dix merupakan salah satu pemain keturunan Indonesia dengan jam terbang yang sangat tinggi di level tertinggi sepak bola Eropa. Dirinya selalu tampil reguler bersama tim asal Liga Denmark dan selalu berhadapan dengan tim kuat dari Liga Inggris dan juga Liga Spanyol.
Bahkan dirinya juga telah berhadapan langsung dengan para predator seperti Erling Haaland dan juga Marcus Rashford. Pengalaman yang dirinya miliki di level tinggi akan sangat berguna bagi peningkatan kualitas permainan timnas Indonesia di dalam lapangan pertandingan. Oleh Romani, sinyal bergabungnya oleh Romani di dalam perebutan slot benua Asia menuju Piala Dunia semakin terlihat. Hal tersebut disinyalir berasal dari dirinya sendiri yang melakukan foto bersama dengan para pemain keturunan lainnya seperti Jay Izzes dan juga Ivar Jenner. Dengan kata lain, dirinya saat ini telah menganggap bahwa dirinya merupakan pemain keturunan dari negara Indonesia dan siap membuka peluang untuk bisa memperkuat tim nasional. Ole Romani merupakan tipe striker yang dapat menjadi ujung tombak dari tim yang dirinya bela. Bahkan dalam pramusim kali ini, dirinya dapat menciptakan 3 gol yang membuktikan ketajamannya di lini serang. Striker dengan pengalaman yang sangat cukup dan memiliki kedewasaan di dalam lapangan pastinya akan menjadi pertimbangan utama dari Coach Sintayong sebelum bisa membawa sang pemain untuk bergabung bersama dengan skuad Garuda. Dion Marks, pemain muda asal NEC Nijmegen, dikabarkan akan melanjutkan proses naturalisasi untuk bisa memperkuat timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia U20 yang akan datang. Hal tersebut juga telah dikonfirmasi oleh Coach Indra Syafri sebagai pelatih kepala timnas Indonesia U20. Pada turnamen Toulon di bulan Juni yang lalu, Dion Marks tampil cukup solid sebagai sosok pemain bertahan dan dapat melakukan berbagai macam penyelamatan di garis pertahanan timnas Indonesia. Meskipun terdapat beberapa kesalahan yang dirinya lakukan pada 5 pertandingan tersebut, namun tentu saja itu bukan merupakan kesalahan yang fatal dan dapat dirinya evaluasi di masa yang akan datang. Dengan hadirnya Dion Marks di ajang kualifikasi Piala Asia yang akan datang, tentu diharapkan dirinya dapat memberikan dampak positif bagi kedalaman skuad timnas Indonesia sebab tentu saja perannya akan sangat krusial untuk menjaga kedalaman garis pertahanan dari timnas Indonesia. Tim Gibbons, pemain asal FC Emmen, juga dikabarkan akan menuntaskan proses naturalisasi untuk bergabung bersama dengan timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia. Pemain yang berposisi sebagai bek kiri satu ini memiliki kelincahan dan kemampuan individu yang mampu menjadikannya pemain bernilai di dalam pertandingan. Selain itu, tim Gibbons juga merupakan tipe pemain yang dapat memahami taktik di dalam lapangan. Perannya hampir sama dengan seorang Nathan John di dalam pertandingan yang dapat bergerak bebas untuk memperkuat tim yang dirinya bela. Tim Gibbons mampu menjadikan dirinya sebagai sosok bek sayap yang dapat mengeksploitasi seluruh sektor sayap dengan sangat baik. Dengan hadirnya tim Gibbons pada kualifikasi Piala Asia yang akan datang, tentu ini akan menambah kekuatan dari timnas Indonesia itu sendiri untuk bisa memetik hasil yang memuaskan. Mauro Zylstra, pemain asal FC Volendam yang mengaku telah dikontak PSSI dan mengirimkan berkas untuk mengurus proses naturalisasi, kini semakin bersinar di Liga Belanda U21. Pada 6 pertandingan yang dirinya jalani, Mauro selalu tampil sebagai pemain utama dan menyumbangkan 6 gol dan 2 assist dari 6 pertandingannya bersama FC Volendam. Tentu saja statistik yang sangat konsisten seperti ini sangatlah layak untuk setidaknya bisa dilirik oleh tim pelatih untuk dipersiapkan ke timnas Indonesia U23. Posisi yang merupakan striker murni juga dapat menjadi investasi jangka panjang bagi skuad Garuda dan akan memberikan dampak signifikan seiring dengan kedewasaan yang sang pemain bangun di atas lapangan. Jika sang pemain benar-benar akan melakukan proses naturalisasi, kemungkinan besar nasib dari sang pemain akan sama seperti Jens Ruven yang diminta oleh Coach Sintayong untuk fokus ke timnas Indonesia golongan umur. Karena tentu saja dengan level tinggi di timnas Indonesia senior, sang pemain tidak akan menemukan kepercayaan diri dan justru akan mendapatkan minim jam terbang di dalam lapangan. Itulah tadi merupakan daftar nama pemain yang diprediksi akan melanjutkan proses naturalisasi untuk bisa memperkuat timnas Indonesia senior di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.